Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kayaknya kurang kompak. Sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, ini baru semangatnya anak bisnis. Oke. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik ya. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Kita semua sehat-sehat ya. Oke. Sebelumnya kayaknya kita baca doa dulu ya sebelum memasuki pelajaran ya. Biar supaya materi yang disampaikan Ibu bisa sampai ke kalian gitu ya. Oke. Ya, dipimpin sama siapa kira-kira? Danang atau Eros? Danang. Oke, Danang siapin ya. Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk supaya masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, sepertinya harus cek kehadiran dulu ya. Cek kehadiran. Dimulai yang pertama, Ahmad Fauzi hadir, Eros Dwi Saputra, Azahra Hakim, Danang Ali Sanjaya, Dwi Kinara hadir. Oke, Gerin, Grace please hadir, Irfan, Rafiq Hariri, Nabila Azahra hadir, Nashita Sabania, Ratu Alexa, Naila Alfa, Revan Putra, Revin Karaja, Reza Amelia, Rima Agustina, Safira, Sifa Zahra, Siti Maimunah. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita melakukan pemanasan ringan dulu ya. Itu Ibu ingin ice breaking tentang kebutuhan konsumen, atau kalian bisa juga kalian tebak segmennya, Ibu sebutin nama produknya gitu ya. Contohnya produk Pop Ice, segmennya siapa? Oke, remaja. Bisa dimengerti? Oke, kita mulai ya. Siap? Oke, yang pertama, Pampers Mami Poko. Ya. Oke, Eros? Untuk bayi, Bu. Untuk bayi, ya. Terus yang kedua, kita mulai dengan cemilan Dilan. Oke, Fauzi, remaja, betul. Selain remaja, anak-anak boleh nggak? Boleh. Iya, tapi jangan berlebihan, betul. Yang ketiga, kopi instan. Oke, Danang? Buat anak dewasa, Bu. Anak dewasa atau remaja atau dewasa? Oke, untuk remaja sampai dewasa ya. Oke, yang terakhir, susu Anlin. Oke, Ratu? Itu orang tua lansia. Oke, orang tua lansia, betul ya. Oke, kayaknya kita sudah mulai terpancing ya untuk mengetahui pembelajaran yang lebih lanjut ya. Kita langsung buka materi. Sebelum mulai materi kayaknya Ibu mau cek kesiapan kalian dulu lewat namanya Mentimeter. Ada yang udah pernah pakai? Belum. Kalian tinggal scan barcode yang di depan. Kalian isi berdasarkan isi hati kalian yang kalian rasakan saat ini. Oke, bersemangat, bahagia, senang, just normal. Ada lagi sedih. Siapa yang lagi sedih hari ini? Semangat 45, antusias, gembira. Oke, dari sekian banyak mungkin lebih banyak yang semangat ya. Alhamdulillah, tetap dijaga energi positifnya. Untuk yang lagi sedih, boleh nanti mungkin sambil berjalannya kita belajar ya. Siapa tahu bisa membangkitkan energi positifnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ibu mau lihat
Seberapa siap kalian untuk belajar hari ini? Oke, jawabannya ada sangat siap, siap banget, siap bingit, siap sekali, very ready. Aku siap, aku siap. Oke, kayaknya emang dari sini udah tentu siap 100%. Wah, kayaknya emang benar-benar penasaran ya dengan materi kali ini ya. Langsung aja ya, kita masuk ke materi. Namanya adalah materi apa? Kita lihat di depan. Materi tentang apa? Analisis pasar. Betul, analisis pasar. Sebelum masuk ke materinya, kita langsung lihat dulu cuplikan video. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan seorang konsumen untuk memilih dan membeli produk yang diinginkannya. Tentunya, selain aspek harga dan ketersediaan barang, hal lain yang dicari konsumen adalah kualitas pelayanan. Kunci untuk memberikan layanan berkualitas berasal dari mengidentifikasi dan memahami dimensi kualitas yang penting bagi pelanggan Anda. Kualitas tinggi tidak harus membawa biaya yang tinggi, namun layanan dan berbiaya rendah dapat dipandang sebagai kualitas tinggi ketika memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, dan pelanggan menghargai layanan tersebut. Kualitas pelayanan yang baik ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra perusahaan dan keuntungan bagi perusahaan. Terdapat 5 dimensi kualitas layanan yang berlaku untuk semua jenis layanan. Salah satunya adalah empati. Empati berarti memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada customer. Kriteria untuk dimensi empati ini yang pertama adalah komunikasi yang jelas dan sesuai, dan yang kedua adalah memberi perhatian kepada customer secara personal atau individual. Apakah kualitas layanan Anda sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Apa yang bisa kalian tangkap? Siapa? Ayo, 1, 2, 3. Nara, apa? Jadi kesimpulan dari kebiasaan itu adalah slide konsumen. Pakai ini. Jadi aspek yang diperhatikan sama konsumen selain harga dan kualitas barangnya itu, mereka juga memperhatikan sama kualitas pelayanan yang diberikan oleh customer service tempat. Jadi bagaimana customer service tersebut itu membuatkan mereka sangat berbelanja di dalam toko tersebut. Oke. Jadi yang paling penting adalah kualitas pelayanan. Seperti apa sih yang harus dicapai untuk mencapai kualitas pelayanan itu? Harus berempati, betul. Berempati mulai dari hal apa? Memberikan dan semua kepada konsumen. Oke, betul. Memberikan perhatian penuh. Contohnya? Seperti melayani dengan sepenuh hati, dengan senang, dengan ramah, terus apalagi dengan sopan. Ada lagi? Dengan tentunya antusias. Ekspresi muka ya, ekspresi muka juga harus mendukung ya, nggak boleh kelihatan cemberut atau jutek ya. Itu adalah salah satu cara yang untuk mencapai kualitas pelayanan. Langsung masuk materi ya. Nah, ada pertanyaan. Apa perbedaan membeli jajanan di warung dekat rumah dengan di kantin sekolah? Siapa? Oke, Eros, apa? Pakai mic. Untuk yang pertama mungkin ada jaraknya, karena warung dekat rumah itu lebih mudah dijangkau karena memang terletak di tengah kepentingan kita, dan juga untuk suasananya jelas berbeda karena suasana di warung dekat rumah itu lebih sepi, karena memang kalau dekat rumah tidak terlalu ramai karena memang berbelanja dalam waktu yang memang berbeda. Juga untuk harga cenderung lebih fleksibel untuk warung rumah. Nah, berbeda dengan kantin sekolah yang memang ketika kita beli itu hanya pada jam pelajaran sekolah atau jam saat istirahat. Dan untuk suasananya tentunya sangat ramai karena pada kantin ada waktu yang bersamaan dengan siswa yang masih banyaknya. Juga untuk harga di kantin itu cenderung lebih stabil daripada di rumah. Oke. Oke, betul ya. Jadi perbedaan yang sangat mencolok itu mungkin dari segi harga dan
Apalagi jarak, betul ya. Kalau harga berarti tadi bisa didapat dari Eros. Kalau harga di sekolah lebih apa? Stabil. Itu. Terus jarak dari kalau berdasarkan jarak, kalau kita lagi di sekolah pasti lebih dekat karena dari sekolah ya. Oke. Next. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama bisa dibaca bareng-bareng. Menganalisis perilaku konsumen atas yang dibeli guru masyarakat sekitar, menyusun laporan analisis berbasis data. Itu adalah tujuan pembelajaran dari hari ini ya. Langsung ke materi yang pertama yaitu tentang analisis pasar. Pernah dengar kata analisis pasar? Pernah ya. Nah, sekarang kita baca pengertiannya, yaitu proses mengumpulkan. Kira-kira apa sih yang dikumpulkan dalam analisis pasar? Betul, hasil observasi. Kira-kira apa hasilnya? Iya, betul. Keinginan dan kebutuhan konsumen. Terus secara yang lainnya? Apa yang dijual oleh pesaing. Bisa juga tentang menganalisis perilaku konsumen ya. Mulai dari perilaku konsumen itu apa aja sih? Ada yang loyal, ada yang impulsif, ada apa lagi? Betul, membandingkan produk maupun membandingkan dengan sisi harga ya. Oke. Nah, terus di sini analisis pasar membantu perusahaan memahami yang pertama, siapa konsumennya. Contohnya kalau di es Bang Joni, itu siapa konsumennya? Siswa. Selain siswa, guru, ada lagi? Staff. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Masyarakat sekitar boleh nggak? Tergantung keadaan. Boleh, tergantung keadaan sekolah ya. Kalau lagi ada rapat, mungkin bisa ya. Oke. Yang kedua, apa kebutuhan dan keinginannya? Kira-kira sama atau beda nih kebutuhan sama keinginan? Beda. Bedanya di mana? Ada yang berani tunjuk tangan? Oke, Grace. Kalau yang keinginan itu lebih ke kemauan dari diri sendiri atau personal. Kalau kebutuhan itu emang yang benar-benar kita butuhkan itu sesuai dengan contoh kalau kita berolahraga, pasti kita butuh air, haus. Kalau kebutuhan itu yang benar-benar kita butuhkan, tapi kalau keinginan itu dari diri sendiri gitu. Oke. Ya, betul ya, bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana perilaku konsumen dalam membeli? Tadi contohnya ada perilaku yang loyal. Terus ada lagi yang impulsif. Impulsif itu apa? Pembelian tidak terencana, betul. Ada lagi? Membandingkan harga, membandingkan kualitas produk, ya. Itu salah satu atau beberapa contoh perilaku konsumen. Yang keempat adalah siapa pesaing. Contoh dari usahanya es Bang Joni, siapa pesaingnya di sekolah kita? Sampai sekarang Sampai saat ini belum ada. Berarti otomatis peluangnya seperti apa? Sangat besar ya, karena nggak ada pesaing. Oke. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah analisis pasar. Yang pertama ada tentukan tujuan analisis, yaitu tentukan apa yang ingin diketahui pasar. Misalnya, kalian mau jualan es Bang Joni gitu, atau mungkin kalian mau bikin serupa lah ya dengan es Bang Joni gitu kan. Berarti kalian harus tentuin siapa sih konsumennya, targetnya itu siapa gitu ya. Terus selain itu mengumpulkan data pasar. Nah, data pasarnya tuh contohnya di sini ada pembagian 3, ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, itu tuh dikumpulin untuk apa? Iya, mengetahui kebutuhan pasar dan bisa juga mengetahui tentang pesaing ya, kebutuhan pesaing. Misalnya pesaing tadi pesaingnya udah ada Bang Joni. Nah, kita ingin menginovasi produk yang sudah ada gitu. Terus yang ketiga adalah analisis hasil data. Mengelompokkan hasil data dan mengolahnya melalui ada diagram, ada tabel, atau ada juga dalam bentuk presentase ya. Yang keempat, menarik kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menentukan strateginya. Misalnya strategi yang digunainnya apa gitu. Misalnya kalian udah ngincer nih produk yang sekarang kan lagi terkenal dengan dunia digitalnya ya. Berarti otomatis strateginya yang kalian gunakan apa? Iya, lebih ke digital marketing ya. Mulai dari pembuatan poster, terus video, konten ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sebelumnya kita itu akan ada di sekolah kita akan ada
namanya teaching factory. Ada yang udah pernah dengar teaching factory itu apa? Belum. Nah, oke. Nah, teaching factory atau TEFA adalah model pembelajaran di SMK yang mengintegrasikan dunia kerja nyata ke sekolah. Nah, di sini ada contohnya, ada sekolah, dunia kerja sama masyarakat itu bekerja sama untuk menghasilkan anak peserta murid yang berkualitas sama halnya kayak seperti di dunia kerja. Nah, di sini makna dan fungsi sebenarnya dari TEFA yaitu peran lab bisnis ya, yang sudah ada di sekolah kan sudah ada namanya bisnis center. Nah, kita akan merenovasi dengan berubah dengan namanya TEFA, Teaching Factory. Nah, itu adalah lab praktik kalian untuk kalian bisa mulai dari melayani konsumen, terus mengelola penjualan, menerapkan keterampilan pemasaran secara nyata. Iya. Nah, bagaimana agar TEFA sekolah bisa memenuhi kebutuhan pasar sekitar? Kira-kira bagaimana? Menganalisis sekitar. Oke, menganalisis sekitar dengan kayak gimana? Wawancara. Dengan wawancara, selain wawancara ada lagi? Observasi, kuesioner. Oke, kuesioner. Terus kira-kira harus diapain tuh kalau udah bikin? Kita bikin kesimpulan dari semua bisa datanya, sesungguhnya gimana sih udah masak. Oke, betul. Terus selain itu kalau kalian bikin tadi ada wawancara, observasi, kuesioner, itu biasanya isinya apa sih? Apa yang ingin kalian tujukan? Apa yang ingin kalian tanyakan? Kebutuhan. Terus apa lagi? Iya, pelayanannya seperti apa yang diinginkan ya. Nah, berarti di sini langsung kalian namanya bikin project ya. Project adalah untuk membuat riset pasar mini tentang TEFA. Nah, di mana kalian akan melakukan 3 metode yang tadi udah disebutkan, ada kuesioner, ada wawancara, dan observasi. Nah, di mana 3 bagian ini tuh kalian harus kalian cari segmennya tuh mulai dari siswa, guru maupun staf dan masyarakat sekitar gitu ya, tetangga-tetangga gitu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok untuk tugas project kali ini ya. Oke, jadi Ibu pengennya sistemnya kalian kumpul sama kelompok kalian untuk menyusun instrumen pertanyaan ya. Nah, kalau bisa dari sekarang ya, Ibu pengen minta di sini untuk berkumpul di kelompok 1, yang di sini untuk kelompok 2, yang belakang kelompok 3, yang sebelah sini adalah kelompok 4. Oke, bisa dari sekarang? Bisa. Kamu bareng sama Oke, udah? Udah kumpul? Oke. Nah, jadi kalian buat beberapa pertanyaan yang ingin ditujukan kepada target kalian gitu ya. Targetnya tadi Ibu sebutin ya, mulai dari siswa, guru, staf maupun masyarakat sekitar. Oke, ada yang ingin ditanyain nggak? buat pertanyaan berapa? Buat pertanyaan berapa? Bebas. Kalian maunya berapa? Boleh 5, boleh 10, boleh. Mungkin kalau untuk yang sedikit tuh di wawancara kali ya. Wawancara itu sedikit nggak apa-apa. Oke? Caranya itu kita juga yang bikin Iya, kalian yang bikin gitu. Jadi nanti kalian setelah ini selanjutnya adalah langsung cari targetnya kalian. Mulai dari tadi yang beberapa itu ada siswa, guru dan segala macam. Kalian langsung tujukan beberapa pertanyaan yang sudah kalian bikin. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Harus perhatiin ya apa aja yang dibutuhin
sama konsumen, kalian seberapa sering belanjanya. Kelompok observasi itu gak harus nanya ke siswa ya, tapi untuk observasi itu kalian dilihat lingkungan sekitarnya. Dan toko di bawah tuh di gizi gitu kan, nanti yang akan berubah menjadi Teva. Oke, setelah kalian nulis beberapa pertanyaan, kalian langsung melaksanakan survei cepat ya, survei cepat di sekitar sekolah. Jadi ibu kasih waktu selama mungkin 20 menit ya, 20 menit. Jadi nanti setelah 20 menit kalian balik lagi ke sekolah, balik lagi ke kelas ini, kalian langsung bikin laporannya. Siap? Siap. Oke. Ya itu aja tuh, lagi pada ngumpul. Permisi teman-teman. Jadi sorry banget nih ganggu waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan kuesioner mengenai Teva. Boleh bantu isi nggak kuesionernya? Nah, boleh tinggal di scan aja nih. Sebentar, kita dari tim Teva boleh nggak minta waktu sebentar buat bapak ini? Apa yang kalian juga bisa menggunakan di lingkungan sekolah? Saya itu mungkin ada pensil buat dulu ya, pensil, terus juga pulpen warna-warni, dan ada buku gambar kan kalau sekolah ada pelajaran gambar itu, gambar, dan itu kalau bisa di stoknya harus cepat ya, misalnya barang itu udah habis harus cepat-cepat di stok. Yang kedua itu ada snack atau makanan ringan, itu lebih banyakin lagi variasinya. Udah, itu aja menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, setelah kalian menyelesaikan survei cepat, selanjutnya adalah kalian membuat format mini laporan, di mana ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, tentukan tujuan analisisnya apa. Yang kedua, mengumpulkan data pasarnya. Yang tadi kalian sudah nyari itu pertanyaannya, kalian dikumpulkan, kalian simpulin ya, secara garis besar gitu ya. Terus yang ketiga, analisis. Kalian analisis hasil dari data tersebut gitu, mulai dari bentuk bisa tabel, terus apalagi diagram maupun persentasenya. Nah, yang terakhir adalah kalian bikin kesimpulan menurut versi kelompok kalian sendiri gitu. Paham? Oke. Ya Ibu. Berarti kita kurang tujuannya doang nih dari ini. Kan tadi udah ada pertanyaannya. Iya. Oke, dari kalian yang sudah bikin itu kalian siapin untuk presentasiin ke depan ya. Tiap kelompok berkesempatan punya waktu presentasi 4-5 menit ya, paham? Paham. Dan wajib ada 1 pertanyaan dari kelompok lain. Ya. Oke. Yang isi ini 1,
Ini ada ini universitas lingkungan sekolah. Kenapa itu? Produk Antena kayak kan lokokan tulis, terus warna-warni, aksesoris, dan alat tulis lainnya. Lalu juga ada sembako kayak kayak mineral, snack, itu juga penting buat mengenai pokok juga. Lalu nomor 2, dalam pembelian makanan sesuai Antena, apakah faktor kebersihan yang boleh dikonsiderasi dari panel harga dengan alasannya? Beberapa responden menilai bahwa kebersihan dan kualitas itu memiliki tingkatan yang sama. Artinya dengan harga yang ditetapkan, kebersihan dan kualitas menjadi daya utama juga bagi pembeli. Dalam kalian mewawancarai atau meriset ini, apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang mengganggu kalian? Dan kalau ada, boleh diceritakan atau dijelaskan. Jadi kalau kesulitan atau hambatan itu pasti ada dalam kita pas melakukan wawancaranya ini. Karena kesulitan yang pas itu banyak siswa-siswi atau masyarakat sekitar yang nggak mau diwawancara. Jadi kayak, saya lagi sibuk, saya nggak mau, saya nggak bisa jawabnya gitu. Lalu kesulitan lainnya adalah kita susah menentukan target yang tepat. Jadi walaupun target wawancara itu siswa, guru, dan masyarakat sekitar, belum tentu semua pertanyaan itu relevan dengan semuanya. Jadi itu termasuk kesulitan dari kelompok kita. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zangga. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk memaparkan hasil observasi tokoh di sekitar Semongan disusun oleh kami mengelompokkan sebagai tim observasi. Untuk latar belakangnya sendiri, Digi Factory atau TFA merupakan sebuah metode pembelajaran berbasis produksi dan juga bisnis yang bertujuan untuk melatih siswa agar memiliki keterampilan kewirausahaan. Nah, untuk mendukung visi misi dari Digi Factory ini, kami selaku kelompok 4 melakukan riset pasar melalui observasi ataupun pengamatan ke tempat-tempat atau toko-toko sekitar guna mengetahui kebutuhan, harapan, serta dampak yang mungkin terjadi. Baik, di sini kita ada metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode observasi. Apa itu metode observasi? Pada intinya, metode observasi adalah metode pengamatan secara langsung ke lapangan atau tempat atau tempatnya secara langsung. Seperti kita langsung turun ke lapangan, seperti mengamati langsung ke tokonya dan sejenisnya. Di sini kita ada 6. Yaitu ada pertama kita menentukan tujuan observasi, kedua kita menyiapkan instrumen untuk observasinya, lalu disusul dengan melakukan pengamatan langsung di toko atau terjun ke lapangan, lalu ada mencatat-catat secara sistematis dan menganalisis hasil observasi, dan terakhir menyimpulkan hasil observasi. Dan tujuan observasi di sini pertama untuk mengetahui jenis-jenis usaha di sekitar sekolah, kedua adalah mengamati aktivitas penjualan dan perilaku konsumen, ketiga adalah mengetahui produk yang paling diminati serta ketersediaannya, dan keempat adalah potensi lokasi usaha untuk kegiatan TFA. Baik, untuk toko pertama yang kami observasi atau amati yaitu toko sembako, lebih tepatnya warung di depan parkir dan juga warung di depan SMK Negeri 119. Yang pertama, untuk volume penjualannya yaitu tingkat keramaian relatif tergantung waktu dan kondisi sekitar. Jadi biasanya tuh warung-warung itu biasanya ramai tuh ketika kalau waktu tuh ketika pulang sekolah, ataupun kalau misalnya kondisi sekitar tuh saat lomba MGMP kemarin. Yang kedua itu umumnya ramai pagi dan sore hari saat orang berangkat atau pulang. Yang ketiga, produk yang paling cepat habis yaitu air mineral, snack ringan, dan juga mie instan. Yang berikutnya yaitu perilaku konsumen. Yang kami amati, konsumen memilih produk berdasarkan harga murah dan merek yang lebih dikenal. Yang kedua yaitu sebagian besar tidak memperhatikan tanggal pada warsa, karena sudah terbiasa membeli di warung yang sama. Jadi ada suatu kepercayaan gitu ya. Lalu yang ketiga, ketersediaan produk, yaitu produk seperti air mineral, botol kecil, dan snack tentu cepat habis. Yang kedua, stok biasanya diisi ulang keesokan harinya agar tetap tersedia.
Nah, lalu di sini ada mau di level 4, mau observasi. Kami melakukan observasinya di kantin, yaitu di kantin dua kantin, kantin Lima dan kantin Busun. Di sini ada antrean dan pola penjualan. Kedua toko dominan sangat ramainya di istirahat pertama. Kenapa begitu? Karena mereka mengadakan atau ada suatu produk yang hanya ada di istirahat pertama, seperti di kantin BM itu ada cireng. Cireng biasa di istirahat kedua itu habis, jadi di istirahat pertamanya itu orang-orang beramai-ramai mencari cireng. Kalau itu salah satu alasan kenapa kantin mereka kedua kantin tersebut sangat ramai di kantin istirahat pertama. Lalu setelah jam istirahat biasanya atau di istirahat kedua, setelah jam istirahat kedua kantin biasanya sudah tutup. Dan di sini ada produk yang paling cepat habis, itu ada cireng, pisang coklat, bakso, gorengan, batagor, dan tentunya air putih. Lalu di sini ada perilaku konsumen. Siswa-siswa biasanya memilih produk berdasarkan rasa dan harganya yang murah. Lalu biasa juga mereka tidak, dan di sini yang kita lihat mereka tidak memperhatikan kadaluarsa, karena di sini tipenya itu produk saji yang langsung dimasak hari itu juga dan disajikan hari itu juga. Dan beberapa siswa sering membeli dari satu jenis, karena pun mereka beli dua jenis sekaligus. Lalu di sini ada ketersediaan produk. Oke Kak, langsung ke baik, selanjutnya untuk hasil didapatkan dari observasi kami yaitu di 3 jenis toko sodako, kantin makanan siap saji, dan toko arena itu dapat disimpulkan bahwa setiap toko itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat sekitar sekolah. Toko sodako dan kantin menunjukkan kebutuhan produk terdepan terutama pada jam-jam ramai seperti pagi dan waktu istirahat. Sementara itu, toko ATK sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar, melihat dari banyaknya siswa yang bukannya habis serta guru yang sesekali membeli ATK di luar sekolah. Lalu selanjutnya perilaku konsumen di ketiga toko itu cenderung membeli produk yang harganya itu terjangkau, mudah dijangkau, dan tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, ketersediaan produk sangat mempengaruhi di tingkat pembelian, terutama pada barang-barang yang cepat habis, seperti alat air minum dan perlengkapan medis. Baik, isian dan kesimpulan, secara keseluruhan, ketiga toko memiliki potensi lokasi yang baik dan dapat menjadi dasar pengembangan teaching factory. Karena aktivitas konsumen yang stabil setelah kebutuhan yang jelas dan berulang di sekitar sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita tepuk tangan yuk. Alhamdulillah proyeknya telah selesai dan berarti berakhirnya juga materi hari ini ya, materi analisis pasar. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Ayo, siapa? Oke. Baik, untuk kesimpulan materi pada hari ini, karena kita belajar tentang analisis pasar, jadi analisis pasar itu berarti mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen, serta siapa pesaing kita dan seberapa besar peluang usaha kita. Nah, dengan kita itu memahami pasar, kita tuh jadi lebih tahu gitu apa strategi pemasaran yang lebih tepat untuk usaha kita. Nah, dan juga dari teaching factory ini tuh kita tuh bisa belajar langsung untuk mengenai pasar, sehingga produk yang kita jual, produk yang kita buat itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Siva. Beri tepuk tangannya untuk Siva. Ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup dari Siva kesimpulannya? Cukup. Oke, Ibu tutup ya. Mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa paham dan bisa untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teva ingin ininya berarti ganti. Kan udah mulai. Itu aja tuh daripada ayo teman permisi. Behind the scene ya.